Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sebelum ke Bang Rocky, saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, begini, awal sekali kita ingat beberapa waktu yang lalu Nasdem ini termasuk salah satu partai pendukung Pak Joko Widodo yang tidak setuju kalau Gerindra bergabung menjadi bagian dari pemerintahan. Sekarang situasi berbalik, terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Jadi perlu saya garis bawahi, Nasdem tidak pernah mengatakan tidak setuju kepada Gerindra. Nasdem positioning kami itu ingin ada check and balance. Nah, menurut Nasdem selama ini seperti yang saya sepakat dengan Pak Fahri tadi, bahwa di DPR itu belum ada yang bisa melakukan check and balance. Karena anggota DPR selama ini masih menjadi kepanjangan tanganan partai politik. Semua keputusan-keputusan di DPR itu atas instruksi partai politik. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri bahwa itu harus dibenahi. Nah, kalau sekarang kemudian setelah Pak Prabowo ketemu sama Pak Surya, kemudian terjadilah 3 kesepakatan yang disampaikan itu. Kami tidak bicara koalisi loh. Di pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu tidak bicara koalisi. Bicara soal kesepakatan. Atau tidak minta izin juga begitu sebagai partai Kulo nuwun mungkin iya ya. Karena beliau adalah 2 sahabat sebenarnya. Dalam politik kan sangat dinamis sekali ya. Karena Pak Surya dengan Pak Prabowo itu sahabat dari dulu. Nah, kemudian Pak Prabowo menyampaikan apa-apa yang menjadi pandangan-pandangan Gerindra ke depan terkait bagaimana agar pemerintahan Pak Jokowi ini bisa berhasil. Nah, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa mereka punya gagasan-gagasan. Toh gagasan-gagasan itu bagus, kenapa harus kita tolak? Kan seperti itu. Tapi tetap saja kami selalu mengatakan kepada publik bahwa harus tetap ada check and balance. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini bagaimana check and balance-nya? Karena begini. Pemerintah yang absolut itu biasanya otoriter. Maka nggak boleh semuanya ada di dalam pemerintahan. Hanya satu partai yang tampaknya tidak merapat ke Pak Jokowi loh, hanya PKS yang tidak bertemu dengan Pak Jokowi menjelang pelantikan ini. No problem, bagi saya tetap harus ada check and balance. Soal siapa yang di luar, ya terserah. Yang kedua, hak prerogatif Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Gerindra boleh masuk, Demokrat boleh masuk, ya kan? Itu hak prerogatif presiden. Dan karena Nasdem ini mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar, maka kami ikut apa yang diinginkan oleh yang menjadi keputusan presiden. Tentu dengan berbagai berbagai reasoning yang masuk akal. Nah, berarti dari Nasdem sendiri menyetujui apapun yang menjadi keputusan dari presiden. Tapi bagaimana melihat nanti ke depannya untuk checks and balances-nya saja, untuk checks and balance-nya ke depannya akan seperti apa? Nasdem akan menjadi mitra konstruktif terhadap pemerintah. Dan itu yang selama ini kami lakukan. Contoh saya di Komisi 9, saya ini di Komisi 9 selalu menjadi sparring partnernya pemerintah. Ya, saya nggak pernah yes dengan menteri-menteri yang menjadi mitra kerja kami. Kalau ada program pemerintah yang negatif impact kepada masyarakat, tentu saya tolak. Saya berani menyatakan tolong ini dihapus, tolong ini dirubah, anggaran ini harus dipotong, pindahkan ke sini karena ini yang lebih baik, ini tidak ada gunanya, ini program yang copy paste. Kalau itu tidak diselesaikan oleh menteri, Nasdem nggak mau tanda tangan, itu jelas. Itu yang dinamakan kontrol sistem yang efektif yang seperti Pak Fahri bilang tadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan publik. Kalau semua masuk ke pemerintah, maka kemudian apa yang terjadi dengan check and balance itu? Ibu Irma juga mencium bahwa ada kekhawatiran soal checks and balance itu ya, walaupun mendukung sikap dari Pak Jokowi. Nah, saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky akan melihat seperti apa kalau nanti mayoritas partai penantang Jokowi dan Pilpres 2019 ini berada dalam satu ranjang yang sama? Ranjang. Judul kita malam hari ini. Iya, satu ranjang tapi 2 selimut itu juga kurang nikmat. Emang kesannya 2 selimut, Bang? Pasti 2 selimut, karena nggak selesai kan. Ini semacam sleeping with the enemy. Tidur bersama musuh tuh. Harus lebih hati-hati dong, Bang? Iya, justru karena itu. Kan problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi. Tadi Ibu Irma menyebut istilah mitra yang konstruktif. Karena kesulitan untuk memakai istilah oposisi. Jadi di situ di pihak lain ada upaya untuk berkoalisi secara terbatas.
Di pihak sini ada upaya untuk mengintervensi kebijakan. Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan menginterupsi kebijakan. Sekarang kita mau ukur kapan dia bisa interupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu. Masa bangunin pasangannya lagi tidur kan bisa digaplok apa? Jadi Kalau lagi urgent bisa aja dong kali Bang. ya kalau urgent, tapi kan urgentnya itu mestinya dari luar sinyalnya itu. Ini urgent, ini masa sesama pasangan nggak boleh mengurgensikan diri kan itu soalnya. Jadi saya lihatnya begini, saya bukan politisi itu, tapi karena itu saya mau ukur dari segi political ethics itu, public ethics. Istilah yang beredar hari ini, berikan kesempatan pada presiden untuk memaksimalkan hak prerogatifnya. Oke, hak prerogatif. Terus istilah sebaliknya adalah misalnya Nasdem istilahnya kami ingin mempertahankan keadapan politik, diucapkan oleh Nasdem saya baca. Karena itu kalau cara yang paling bagus ya jangan tidur seranjang, ada yang mesti di luar itu. PKS kayaknya di luar Bang, nggak Ya cukup PKS ya? nggak ada soal, PKS itu yang paling clear dalam soal Ini itu. kan kita bicara bagaimana nanti pemerintahan begitu. Ya karena itu kan dalam keadaan keraguan-raguan itu orang bingung ini mau ngapain sih. Jadi karena itu satire saya kemarin sebetulnya saya mau bilang begini, kalian Nasdem misalnya, kalau kalian memang menganggap bahwa Prabowo itu akan jadi duri dalam daging, ya cabut durinya itu, nggak usah basa-basi. Kita tanya dulu, Bu Irma merasa akan jadi duri dalam daging nggak? Ini yang saya selalu bilang, Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ya kan? Ini selalu sok tahu orang ini. Ini yang Gimana sok taunya, saya Bu sering Irma? kadang-kadang Rocky ini saya selalu bilang sok tahunya begini. Iya apa? Emangnya yang saya maksud duri dalam daging itu Gerindra, kan belum tentu juga toh. Oke, tapi ada yang duri dalam Satu, daging ya. Satu. Oke. Satu. Kita dengar dulu Bang Rocky. Ya, yang kedua, kenapa Nasdem harus misalnya berada di luar untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah Pak Jokowi? Nggak perlu. Kami berada di dalam aja kami selalu melakukan kontrol sistem yang efektif kok terhadap Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana mungkin sih kami ini setengah mati berdarah-darah mempertahankan mengawal kemenangan Jokowi kemudian kami tinggalkan? Cuman orang Sinting yang melakukan itu. Oke. Maka kami kawal Jokowi ini sampai dengan akhir. Bagaimana cara mengawalnya? Ya salah satunya seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi. Kita harus memberdayakan kawan-kawan yang ada di dalam parlemen ini, ya, untuk bisa mereka menjadi wakil rakyat, bukan lagi kepanjang tanganan partai politik. Berat, betul, berat. Maka kemudian Nasdem juga ingin menjadi role model bagi semua partai-partai yang ada saat ini. Kita dapat poinnya mau jadi role model kok Bang. Saya gini, saya mau tambah. Oke, sebelum kita tambah dulu deh ke Bang Fahri. Gini, Bang Rocky, supaya jangan juga ya gini ya. Kalau sekedar pertemuan para pimpinan parpol itu, saya ingin membuka satu yang juga menjadi perdebatan. Karena itu saya sendiri tidak mempersoalkan pertemuan para pimpinan parpol. Sewaktu draft Undang-Undang MD3 itu diajukan, ada rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah di DPR. Di antara argumen yang diajukan adalah Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Lalu kemudian dia ingin, karena dia menyetujui itu, tiba-tiba Presiden menyetujui perubahan Undang-Undang MD3. Karena itu kan nggak bisa langsung berjalan kalau Presiden nggak tanda tangan. Perubahan Undang-Undang D3 itu cuma satu pasal kok, yaitu pasal yang mengatakan seluruh pimpinan partai politik akan duduk sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situ termasuk PKS. Makanya waktu ditanya, argumennya apa ini Presiden kok cepat setuju? Presiden memikirkan satu rekonsiliasi pada periode kedua. Baik. Sebenarnya karena itu partai politik gak usah ngotot dulu untuk seolah-olah pertemuan dengan partai itu dianggap sebagai satu persoalan. Kalau menurut saya ya nanti Persoalannya concernnya bukan bertemu adalah dengan partai, tapi persoalannya di sini adalah bagaimana nanti masyarakat melihat makanya rodanya pemerintahan kepentingan demokrasi. masyarakat itu kan di situ nanti apakah wakil rakyat ini didikte oleh partai politiknya untuk selalu setuju dengan apa yang dikatakan Presiden. Kan itu problemnya nanti. Saya tuh terus terang ya, saya ingin mengajak kita untuk memotong sesuatu yang lebih substantif. Menurut saya kritik Nasdem ini, menurut saya kalau ini benar-benar merupakan suara partai, itu luar biasa. Ini harus kita terima sebagai satu politik yang positif. Kita bahwa
anggota DPR jangan didikte oleh pimpinan partai politik. Oke, Itu walaupun positif. nanti bersama begitu, jangan sampai anggota DPR didikte oleh pimpinan partai politik. Bang Rocky, lanjutkan tadi menjawab Ibu Irma. Oke. Bang Rocky dianggap so tahu nih, Bang. Saya bukan sekedar so tahu, saya super tahu. Oke, gimana tuh, Bang? Dalam segala soal. Karena itu saya sebutkan tadi. Kan saya kritik Prabowo. Dan Prabowo mengerti kritik saya. Kemarin saya diundang ke acara Gerindra tuh, memberitahu itu. Jadi poin saya adalah, kalau misalnya dikatakan karena ada kekacauan di masyarakat, oleh karena itu Presiden mengambil inisiatif untuk merangkul semua pihak. Sekarang saya uji tuh, siapa penyebab kekacauan? Ibu Irma tadi bilang mau jadi role model. Justru karena tidak ada role model di dalam politik, masyarakatnya kacau. Kalau ada role model, dia tahu role sebagai oposisi, role sebagai kekuasaan. Kan jelas kan? Jadi karena bertukar-tukar role, maka publik jadi bingung apa sebetulnya role modelnya. Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia pinter, cerdas, dia punya seluruh konsep bernegara. Sehingga kalau terjadi kekacauan atau sebut aja crack dalam kekuasaan, ada oposisi yang menampung suara publik. Tapi Pak Prabowo bilang, oke, saya mau menyumbang konsep itu pada kekuasaan. Oke, saya bilang nggak ada soal. Mungkin dia terlalu banyak berlebih cerdasnya, dia mau nyumbang sebagian pada kekuasaannya. Oke aja, nggak ada soal. Tapi bagi saya anggap bahwa itu adalah pertimbangan pragmatis tuh. Dari segi etika politik tetap nggak boleh, karena itu saya tetap mengatakan saya beroposisi, walaupun saya nggak punya partai. Pragmatisnya untuk kekuasaan. Jelas, kalau nggak pragmatis, pasti dia menghormati semacam psikologi publik yang menghendaki ada oposisi. Oke, kita tanya nih, di sini ada perwakilan Gerindra, pragmatis untuk kekuasaan atau menghormati? Sebelum pihaknya? itu saya mau jawab dulu tuh, duri dalam daging. Oke, jawab dulu deh soal duri dalam Kalau dagingnya. dagingnya daging manusia memang bikin bengkak, Iya. daging sapi benar. Tapi kalau duri dalam daging ikan, harus ada durinya ikan, kalau nggak bisa berenang. Dia penghafal nama ikan juga. Ya. Jadi seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di konstitusi kita ini tidak mengenal yang namanya oposisi, gitu loh. Kita buat dulu aturannya, itu bahwa kalau pilpres presiden yang kalah, partai yang kalah, monggo oposisi. Jadi jelas, kayak misalnya di Amerika kan, jelas dua partai kan. Nah sekarang yang berkuasa siapa? Republik, kalian oposisi. Lah kalau di sini nggak ada. Sama Amerika tuh nggak diatur dalam konstitusi itu oposisinya. Iya apapun, tapi Itu kan di culture sana ada politiknya. dua kan, nggak mungkin mereka bersepakat rame-rame kan. Nah kalau di Indonesia kan jelas musyawarah dan mufakat, musyawarah dulu dan mufakat berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Nah, Setelah kalah di MK, musyawarah dan mufakat gitu. loh iya dong, Oke. kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar gitu kan. Ini yang penting yang kita garis bawahi adalah Jadi kita sebetulnya balik lagi berkoalisi. nih, ini tujuannya bersatu. Oke, kalau tidak setuju dengan konsep kata beroposisi, balik lagi. Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan Bang Rocky tadi, sebetulnya ini lebih kepada keputusan ini lebih kepada pragmatis untuk kekuasaan atau justru tidak untuk mengakomodir kekuasaan. keinginan di bawah? Tidak untuk kekuasaan, kita akan tetap membantu, ya kan. Tapi kalau, ya kan, masa kita membantu presiden tapi kita nggak dikasih posisi, Nah. kapan kita terlihat untuk bisa membantunya? Nah, untuk Oke. melihat bahwa Partai Gerindra ini membantu pemerintah, ya bukan di luar legislatif ya, adalah ya dikasih posisi, jadi biar terlihat membantunya lah. Kalau nggak ada jabatan menterinya di situ, Oke, Gerindra baik. namanya Nah, ini nggak artinya bantu. gini, kalau nanti Ibu Irma. Jadi gini, dari Bang Arief gini, kalau membantu ya harus di dalam. Kalau nggak di dalam gimana caranya membantu? Nanti kita dengar suara dari Bang Rocky, dari Bang Fahri dan juga dari Bu Irma, tapi nanti sesaat lagi kami kembali.